Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok D8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kadar nitrit dalam daging olahan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pada praktikum kali ini, yaitu Ibu Apoteker Dr. Anda Diana Serlahwati dan Ibu Apoteker Desi Nadia Aulina. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok D8 yang terdiri dari Sumayah, Nani Eka Marliawati, Tanti Paulena, Desti Herawati, Novita Ayu Adelia Putri, Adita Kurniawati, dan terakhir saya sendiri, Anissa Retna Utami. Salam Pancasila. Pokok bahasan yang akan kami presentasikan yaitu ada 8. Yang pertama dasar penetapan, teori dasar, alat dan bereaksi, prosedur kerja, data percobaan, rumus dan perhitungan, pembahasan, serta kesimpulan. Sebelumnya saya akan memaparkan pendahuluannya, yaitu bahan kimia sebagai bahan tambahan pada makanan saat ini sering digunakan. Salah satunya yaitu pengawet. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, jenis bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, etil parahidroksil benzoat, metil parahidroksil benzoat, sulfit, nisin, nitrit, nitrat, asam propionat dan garamnya, serta lisosim hidroklorida. Natrium nitrit merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai pengawet pada berbagai jenis daging olahan. Tujuan penambahan natrium nitrit dalam pengolahan daging adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum, mempertahankan warna merah pada daging agar tampak menarik, dan sebagai pemberi cita rasa pada daging. Berdasarkan peraturan terkini yang berlaku, yakni Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 halaman 845, batas maksimum penggunaan pengawet natrium nitrit sebagai bahan tambahan pangan untuk produk-produk olahan daging yaitu tidak lebih dari 30 mg per kilogram. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang dengan sengaja menambahkan pengawet nitrit berlebih ke dalam daging olahan produksinya. Yang pertama yaitu dasar penetapan. Dasar penetapannya diazotasi asam sulfanilat dalam larutan gris dengan asam nitrit dan selanjutnya direaksikan dengan naftilamin membentuk warna merah jambu. Kemudian ditetapkan serapannya pada panjang gelombang 520 nanometer. Dasar teorinya yaitu industri pangan di Indonesia terus berkembang pesat. Produk yang dihasilkan umumnya berupa pangan olahan, termasuk diantaranya produk olahan daging. Berbagai produk daging yang dijual di pasaran adalah kornet, sosis, abon, burger, dan lain-lain. Biasanya, produk daging olahan ini mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya cita rasa yang lezat, penampilan menarik, tahan lama, dan mudah dalam pendistribusiannya. Untuk memperoleh hasil seperti itu, diperlukan bahan-bahan pendukung seperti penambahan zat-zat adiktif. Pengolahan daging dilakukan dengan proses curing, yang melibatkan penambahan beberapa bahan aditif seperti garam nitrat dan nitrit. Tujuan curing adalah untuk mendapatkan warna yang stabil, aroma, tekstur, kelezatan yang baik, dan mengurangi pengerutan serta memperpanjang masa simpan produk daging olahan. Penggunaan garam nitrat dan nitrit pada proses curing berfungsi sebagai pengawet dan menghambat pertumbuhan bakteri beracun Clostridium botulinum, dan juga memberi warna merah darah serta rasa tajam pada daging.
Batas maksimum penggunaan nitrit menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 untuk produk-produk olahan daging yaitu tidak lebih dari 30 mg per kilogram. Jika jumlah nitrit dalam daging olahan melebihi standar yang ditetapkan, maka akan menyebabkan racun bagi tubuh manusia. Alat dan reaksi yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu adalah buku ukur, pengaduk kaca, blender atau penggiling daging, kertas saring, spektrofotometer UV vis, gelas piala 50 ml, penangas air, labu Erlenmeyer yang disertai dengan sumbat kaca. Reaksinya yaitu ada larutan grease, larutan baku nitrit, dan HgCl2 jenuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan grease. Yang pertama, dibuat larutan asam sulfanilat terlebih dahulu dengan cara melarutkan asam sulfanilat 0,5 gram ke dalam asam asetat 15% sebanyak 150 ml. Kemudian, yang kedua dibuat larutan naftalamin. Larutan naftalamin dibuat dengan cara melarutkan 0,1 gram naftalamin ke dalam air panas sebanyak 20 ml, kemudian dididihkan di atas water bath. Setelah itu, larutan naftalamin dimasukkan ke dalam asam asetat 15% sebanyak 150 ml dan dicampur dengan larutan asam sulfanilat yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dibuat larutan baku nitrit dengan cara ditimbang 50 mg natrium nitrit dan dilarutkan dalam labu takar, ditambahkan dengan air hingga 1000 ml. Larutan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai baku induk 50 bbc. Yang keempat yaitu prosedur kerja. Daging olahan yang akan digunakan sebagai sampel di blender terlebih dahulu, kemudian ditimbang dan dilarutkan dengan menggunakan air. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu takar dan ditambahkan dengan air panas. Lalu dididihkan di atas water bath selama 2 jam dengan suhu tidak lebih dari 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 5 ml HgCl2 jenuh dan didinginkan. Setelah itu ditambahkan air hingga 500 ml. Selanjutnya, larutan ini disaring untuk diambil filtratnya. Filtrat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai sampel. Dari filtrat ini diambil 50 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian dibuat blanko dengan cara memasukkan 50 ml air ke dalam labu takar. Lalu dibuat baku dengan cara mengambil 2 ml larutan baku induk, dimasukkan ke dalam labu takar dan ditambahkan air hingga 50 ml. Kemudian, dari larutan ini ditambahkan larutan grease masing-masing 2 ml. Kemudian dicampur dan didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, blanko, baku, dan sampel diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nanometer. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Data penimbangan sampel dan pemipetan baku. Sampel pertama 5,021 gram, sampel kedua 5,0422 gram, dengan baku pembanding dipipet 2 ml dari larutan baku 50 bbc. Data pengukuran serapan dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 520 nanometer. Blanko dengan serapan pertama dan kedua dengan hasil 0, sampel pertama dengan serapan pertama 0,2965 dan serapan kedua 0,2955.
Sampel kedua dengan serapan pertama 0,2172 dan serapan kedua 0,2222. Baku pembanding dengan serapan pertama 0,9171 dan serapan kedua 0,9171. Faktor pengenceran sampel yaitu 500 ml dibagi dengan 50 ml diperoleh hasil 10. Dari data percobaan yang telah diperoleh, kemudian dihitung kadar nitrit dengan rumus sebagai berikut. Kadar nitrit sama dengan A1 per A2 dikali P dikali 100 per B dengan keterangan sebagai berikut. A1 yaitu serapan larutan sampel, A2 serapan larutan baku pembanding, P yaitu faktor pengenceran yang tadi telah diperoleh hasil 10, B adalah bobot sampel, dan 100 merupakan konsentrasi baku pembanding yaitu 2 mili dikalikan dengan 50 bpj. Kemudian dilakukan perhitungan kadar nitrit. Diperoleh kadar nitrit pada sampel pertama dengan rata-rata 64,28 mg per kilogram dan kadar nitrit pada sampel kedua dengan rata-rata 47,51 mg per kilogram. Selanjutnya yaitu pembahasan. Natrium nitrit digunakan sebagai pengawet dan juga untuk mempertahankan daging agar tetap segar. Namun, apabila kadar nitrit yang digunakan melewati batas maksimum yang telah ditentukan, maka akan bersifat karsinogenik. Penambahan HgCl2 jenuh untuk mengendapkan senyawa lain yang bukan nitrit itu sendiri, contohnya protein. Larutan grease yang digunakan pada penetapan kadar nitrit bertujuan untuk membentuk warna merah jambu. Warna tersebut dihasilkan dari diazotasi asam nitrit yang merupakan gugus amin aromatik dengan asam sulfanilat yang kemudian direaksikan dengan naftilamin. Komposisi larutan grease terdiri dari asam sulfanilat dan naftilamin. Penyaringan tingkat 1 digunakan kapas untuk lemak tersaring pada kapas tersebut sehingga kejernihan serta kemurnian zat dapat diketahui. Penambahan larutan grease 2 mili pada larutan blanko, baku, dan sampel dilakukan secara bersamaan, lalu didiamkan di tempat gelap selama 1 jam, sehingga pengukuran absorbansi dapat dilakukan secara bersamaan guna untuk mendapatkan hasil yang valid. Penetapan kadar digunakan spektrofotometer dan kalorimetri, yaitu membandingkan warna yang terbentuk. Kemudian dilihat serapannya sehingga didapat nilai serapan. Berdasarkan peraturan terkini yang berlaku, yakni Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 halaman 845, batas maksimum penggunaan pengawet natrium nitrit sebagai bahan tambahan pangan untuk produk-produk olahan daging yaitu tidak lebih dari 30 mg per kilogram. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan rata-rata kadar nitrit sampel 1 yaitu 64,28 mg per kilogram dan rata-rata kadar nitrit sampel 2 yaitu 47,51 mg per kilogram. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel yang ditetapkan kadar nitritnya tidak memenuhi syarat karena kadarnya lebih dari persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 halaman 845 yaitu 30 mg per kilogram. Berikut kami lampirkan contoh video tentang penetapan kadar nitrit yang kami peroleh dari YouTube.
praktikum analisis pengawet natrium nitrit ini menggunakan spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan untuk pengujian yaitu kornet, natrium nitrit, dan pereaksi grease. Sampel kornet ditimbang sebanyak 5 gram menggunakan timbangan analit. Kemudian, kornet dilarutkan dengan air panas. Setelah larut, kornet disaring menggunakan kertas saring dan diambil filtratnya untuk disentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan selama 10 menit dengan kecepatan 300 rpm. Setelah itu, dibuat larutan baku induk natrium nitrit dengan cara ditimbang sejumlah miligram baku nitrit dan dilarutkan dalam 250 ml Aquades. Kemudian, dibuat larutan baku seri natrium nitrit dengan konsentrasi 0,5 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm, 2 ppm, dan 2,5 ppm. Pembuatan larutan baku seri dilakukan dengan mengambil 0,5 ml larutan baku dan diencerkan dengan 100 ml Aquades, begitu seterusnya sesuai konsentrasi yang akan dibuat. Pembuatan larutan baku seri dimaksudkan untuk pembuatan kurva baku yang nantinya akan diperhitungkan ketika perhitungan kadar nitrit dengan persamaan regresi linier. Kemudian, pada larutan baku seri dan sampel ditambahkan pereaksi grease larutan yang telah ditambahkan pereaksi grease akan mengalami perubahan warna menjadi merah jambu. Setelah itu, dilakukan pengukuran larutan blanko, baku seri, dan sampel pada spektrofotometer.
Diukur larutan blanko terlebih dahulu, setelah itu larutan baku seri ditentukan panjang gelombang maksimumnya yaitu 520 nanometer, kemudian larutan sampel. Dibuat persamaan regresi linear kurva baku dari hasil absorbansi baku seri. Kemudian, kadar nitrit dalam sampel ditentukan dengan cara memasukkan data absorbansi sampel ke dalam persamaan regresi linear kurva standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jika disandingkan dengan cara pengujian penetapan kadar nitrit kelompok kami, sudah sama baik dalam segi preparasi baku, sampel, dan pembuatan larutan grease. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pengujian penetapan kadar nitrit kelompok kami tidak membuat larutan kurva kalibrasi baku natrium nitrit. Metode kurva kalibrasi memiliki kelebihan, karena menggunakan lebih dari satu konsentrasi larutan standar, sehingga hasil pengujian lebih akurat. Untuk kedepannya, kami akan mencoba melakukan penetapan kadar nitrit dengan melakukan pembuatan kurva kalibrasi, sehingga hasil uji kami lebih valid dan akurat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk melakukan diskusi. Sekian presentasi dari kelompok D8. Saya sebagai perwakilan dari kelompok D8 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.